kembali lagi dengan aku Miss Ayu. Kali ini seperti biasanya ya, kita bakal ngebahas tentang soal pemahaman umum, yang mana soal pemahaman umum ini terdiri dari 12 soal bahasa Indonesia dan 8 soal bahasa Inggris. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Ini ada sedikit paragraf, yaitu keputusan pemerintah mengharuskan kendaraan dinas menggunakan BBM tidak bersubsidi diabaikan di banyak daerah. Mengapa? Aksi ini dilakukan di lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Demikian juga di Bojonegoro. Mobil pemerintah masih menggunakan BBM bersubsidi. Di Batam, Kepulauan Riau, juga kendaraan dinas masih mengisi BBM bersubsidi. Praktik serupa juga dilakukan oleh pemilik mobil Dinas Lambata NTT Mamuja Utara, Sulawesi Barat, Makassar, dan Palembang. Kalimat utama paragraf tersebut adalah nomor yang sudah jelas ya, dari poin 2, 3, dan 4 itu yang dibahas cuma satu, yaitu tentang keputusan pemerintah mengharuskan kendaraan dinas menggunakan BBM tidak bersubsidi. Dan kalimat 2, 3, dan 4 itu mendukung masih banyak orang-orang atau kendaraan dinas yang masih menggunakan BBM bersubsidi, contohnya di Batam, Bojonegoro, dan lain sebagainya. Jadi kalimat utamanya itu ada di kalimat 1 dan jawabannya sudah jelas A. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, masih dengan paragraf yang sama. Yang ditanyakan adalah makna istilah bersubsidi. Kita seringkali mendengar kata subsidi ya, minyak bersubsidi, beras bersubsidi. Itu apa sih artinya? Dalam paragraf tersebut adalah, kalau ini bahan bakar ya, bahan bakar bersubsidi berarti bahan bakar diperuntukkan rakyat kecil. Enggak ya, jadi bersubsidi memang iya diperuntukkan untuk rakyat yang ya menengah ke bawah. Cuma yang dimaksud bersubsidi itu seperti apa? Bahan bakar khusus untuk mobil rakyat bukan juga. Kalau mobil rakyat nanti semua bisa gitu ya. Mendapat bantuan uang dari pemerintah, bantuan pemerintah untuk rakyat kecil, bahan bakar dari pemerintah. Benar adalah kalau bersubsidi berarti dia tuh mendapat bantuan uang dari pemerintah. Makanya harganya itu bisa dikatakan lebih rendah kayak gitu ya. Oke, berarti jawaban nomor 2 adalah C. Untuk nomor 3 yang ditanyakan adalah kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kita lihat paragrafnya. Salah satu masalah yang sering ditemui ketika menerapkan pertanian organik adalah kandungan bahan organik dan status hara tanah yang rendah. Petani organik masalah tersebut dengan, berarti kalau kita ada masalah, berarti masalah itu harus diselesaikan, ya kan? Kita lihat dari A, B, C, D, E, ada memikirkan, menangani, melihat. Kalau melihat enggak ya, mengatasi, diatasi. Kita bisa memikirkan, menangani, mengatasi, diatasi. Tapi kita lihat untuk kalimat selanjutnya. Petani organik kalau diatasi, dia kan melakukan sesuatu. Jadi dia yang bukan diatasi ya. Berarti dia mengatasi, bukan kalimat pasif ya. Berarti kita lihat, adakah yang mengatasi? Ada mengatasi, ada D, juga ada menangani B. Nah, berarti kita udah menemukan jawaban yang salah yang nggak mungkin ya. Itu adalah A, setelah itu C sama E. Jadi kita eliminasi A, C, dan E. Kita lihat yang B dan D. Masalah tersebut dengan, apakah diberi atau memberikan? Masalah tersebut dengan diberi atau memberikan pupuk hijau atau pupuk kandang. Kedua jenis pupuk itu adalah limbah organik yang telah mengalami sehingga menjadi tersedia bagi tanaman. Nah, mengalami apa di sini? Nah, kalau dihancurkan berarti ada yang menghancurkan, ya kan? Kalau penghancuran berarti dia dengan sendirinya hancur. Berarti yang kita butuhkan apa? Sedangkan di sini kata-katanya kedua jenis pupuk itu adalah limbah organik yang telah mengalami. Berarti kan dia dengan sendirinya kan, gak ada yang menghancurkan kayak gitu. Berarti kita sudah menemukan jawaban untuk pertanyaan nomor 3, yaitu D, mengatasi masalah tersebut dengan memberikan.
dia yang memberikan, kan, petaninya yang memberikan pupuk hijau atau pupuk kandang. Satu kedua jenis pupuk itu adalah limbah organik yang telah mengalami penghancuran sehingga menjadi tersedia bagi tanaman. Oke, jawaban untuk nomor 3 adalah D. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nomor 4 itu ini sudah bukan termasuk teks untuk nomor 4 ya. Soalnya ini sudah terjawab di soal nomor 3. Mungkin ini salah meletakkan saja. Jadi nomor 4 langsung saja. Untuk tahun 2020, anggaran negara yang mencapai Rp 150 triliun sebagian besar akan dialokasikan untuk merevitalisasi industri pertahanan. Kalimat yang memiliki pola yang sama dengan kalimat di atas adalah berarti polanya sama. Polanya dia tuh ada rujukannya. Berdasarkan apa gitu ya. Setelah berdasarkan apa atau sumbernya, setelah itu baru di sini setelah koma itu adalah pernyataannya. Jadi kita nyari pola yang sama. Kita lihat untuk A. Alat yang sudah tidak berfungsi pun sudah dari awal ini bukan sumbernya kayak gitu. Sedangkan yang kita butuhkan pola sumber di awal atau rujukan di awal, setelah itu adalah pernyataannya kayak gitu. Sedangkan ini sebagaimana dipaparkan military balance. Nah, military balance itu adalah rujukannya atau sumbernya, tapi dia polanya bukan di depan, di tengah. Berarti ini sudah beda, bukan jawabannya. Yang B, ada 14 upaya yang telah dilakukan BNPB untuk menanggulangi dampak bencana nasional. Ini juga sudah beda pola ya. Kita butuh sumber dan di sini hanya pernyataan biasa saja. C. Presiden meminta Komisi Pemberantas Korupsi KPK memantau proses pengadaan barang dan jasa yang tergolong rawan korupsi termasuk di tubuh TNI. Di sini juga polanya sudah beda. Memang ada presiden rujukannya, tetapi yang kita butuhkan adalah sumber yang dia tidak merujuk langsung ke orang kayak gitu. Untuk tahun 2020 itu kan waktu kayak gitu. Jadi C juga bukan jawabannya. D. Pada salah satu industri strategis pemesanan barang dan jasa malah dikurangi bahkan dibatasi. Ini juga nggak ada sumbernya ya kan, berarti juga bukan. Apakah E? E udah opsi terakhir ya, tapi kita buktikan apakah dia mempunyai pola yang sama. E. Berdasarkan kajian ini, oke, ini adalah sumbernya. Koma, satu adalah pernyataannya. Apa pernyataannya? Perebutan posisi di komisi yang menduduki peringkat tertinggi, beberapa diantaranya direspon secara berlebihan oleh petinggi partai. Jadi sudah jelas jawaban untuk nomor 4 itu yang mempunyai pola yang sama adalah E. Soal nomor 5 itu sudah mempunyai paragraf yang baru, langsung aja kita baca. Tapi kita lihat dulu pertanyaan yang diminta itu apa. Ide pokok paragraf ya tersebut adalah, berarti kita bahas dulu atau kita baca dulu untuk paragraf ini. Kebijakan migas Indonesia berubah drastis ketika terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas pasca krisis yang menghantam Indonesia. Sejak itu sistem regulasi migas berubah 180 derajat, kekuasaan dan kebijakan migas tidak lagi berada di Pertamina dan Kementerian ESDM, tetapi ke Badan Pengelola Migas BP Migas yang sudah dibubarkan oleh MA Mahkamah Agung di hulu dan Badan Pengatur Hilir Migas BPH Migas di hilir. Tentu dalam mengatur migas, kedua badan tersebut juga mengeluarkan berbagai kebijakan. Namun seringkali bertabrakan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan kementerian lain. Demikian sebaliknya, kontrak karya dengan investor asing migas yang sebelumnya keluarnya UU nomor 22 2001 dilakukan oleh Pertamina berada di bawah kendali BP Migas hingga MK membubarkan BP Migas melalui keputusan MK nomor 36 PU X 2012. Jadi apa yang dibahas di sini yang tentu tentang migas ya. Migasnya kenapa? Kita lihat dari A, B, C, D, E. Mana pertanyaan, mana jawaban yang sekiranya dia membahas ide pokok dari paragraf yang sudah kita baca. A. Perubahan kebijakan migas di Indonesia. Migasnya benar ya. Di Indonesia juga pasti perubahan kebijakan. Apakah iya? Kita keep dulu. Soalnya emang yang dibahas adalah tentang kebijakan yang sudah berubah-ubah atau berbeda-beda dari Kementerian ESDM ataupun juga dari MA.
Tapi kita lihat B, C, D, E, perubahan regulasi migas Indonesia. Regulasi dengan kebijakan itu sama ya. Kalau regulasi itu lebih ke peraturannya, sedangkan kebijakan itu lebih ke apa yang bisa mereka lakukan. Kalau regulasi apa yang tidak bisa mereka lakukan, kayak gitu ya. C, pengaturan migas yang drastis. Maksudnya drastis itu di sini nggak ada pembahasan tentang yang drastis atau tidak. Kalau drastis bisa jadi drastis, tapi itu ada implisit. Jadi di luar teks ini ya, di luar teks itu kita bisa kayak lebih ke opini kayak gitu. D, pembubaran badan pengelola migas, enggak ya. Maksudnya keseluruhan teks tidak membahas tentang pembubaran badan pengelola migas. E, pengeluaran berbagai kebijakan di Indonesia. Kebijakan di Indonesia iya, kebijakan tentang apa? Di sini tidak disebutkan. Berarti E juga bukan jawabannya. Jawaban yang tepat adalah perubahan kebijakan migas Indonesia. Soalnya di sini pun itu juga ada membahas tentang kebijakan-kebijakan, ya kan? Ini hanya migas Indonesia berubah drastis ketika terbit UU nomor 22. Yang dimaksud drastis itu seperti apa? Akhirnya dijelaskan kan tentang migas, terus tentang kebijakan migas seperti apa. Ini kebijakan migas. Satu paragraf-paragraf, kalimat-kalimat selanjutnya pun juga membahas tentang kebijakan migas. Berarti ide pokok untuk paragraf tersebut adalah A, perubahan kebijakan migas Indonesia. Nomor 6, yang ditanyakan adalah mengapa MK membubarkan Badan Pengelola Migas BP Migas. Badan Pengelola Migas atau disingkatnya BP Migas ya. Kalau kayak gini berarti pertanyaannya itu pasti jawabannya ada di teksnya. Ya kita langsung cari aja paragraf yang membahas tentang pembubaran adanya BP Migas. BP Migas tadi dibubarkan itu setelah mana? Ini BP Migas yang sudah dibubarkan oleh MA. Kenapa dibubarkan? Karena setelahnya ya, di hulu dan badan pengatur hilir migas BP Migas di hilir. Tentu dalam mengatur migas kedua badan tersebut juga mengeluarkan berbagai kebijakan, namun seringkali bertabrakan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan kementerian lain. Berarti ini adalah alasan mengapa BP Migas itu dibubarkan. Apakah ada di salah satu pilihan A, B, C, D, E? Kekuasaan dan kebijakan migas tidak lagi berada di Pertamina, bukan. Dengan munculnya UU nomor 22, kita juga tidak membahas undang-undangnya, tetapi lebih bertabrakan ya. Kebijakan di BP Migas hulu hilir migas sering bertabrakan dengan Kementerian ESDM ya. Kita sudah temukan jawabannya. Soalnya ini udah benar-benar sudah nyata tercantum di paragraf atas kan. Nah, jadi kita nggak susah sih kalau ada pertanyaan yang jawabannya pasti ada di paragraf. Jawaban untuk nomor 6 adalah C. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Ini juga bukan ini ya, bukan teksnya sudah ya. Jadi ini sudah tidak termasuk. Langsung saja ke nomor 7. Penulisan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat. Kita lihat tanda baca ya. Tanda baca, koma, titik, dan lain sebagainya. Sahlan mengucapkan terima kasih atas bantuan Putut. Nggak ada masalah ya. Sudah jelas kalau itu, tapi kita buktikan B, C, D, dan E kesalahannya terletak di mana. Semua peserta yang tidak membawa kartu peserta harus melaporkan diri kepada panitia. Semua peserta, oke, kita membutuhkan koma. Yang tidak membawa kartu peserta harus melaporkan. Kita di sini sudah tidak memerlukan koma lagi. Berarti kesalahannya di sini ya. Satu yang C, F Ratulangi tinggal di Jalan Mawar 5, seharusnya di sini koma, Pati, Jawa Tengah. Kan jalan dan kota itu harus diberi koma ya. Kesalahannya juga di sini. Ia harus pulang sekarang karena sakit. Kita sudah tidak perlu koma di sini karena kita sudah ada kata penghubungnya karena sakit. Jadi koma sudah tidak diperlukan lagi. Sahabat saya Amin tinggal di Manokwari. Seharusnya di sini ada koma. Sahabat saya siapa? Amin tinggal di Manokwari. Kayak gitu. Berarti untuk nomor 7 jawabannya sudah jelas yaitu A. Untuk nomor 8, kita lanjut ke nomor 8. Ini juga sudah bukan teksnya ya. Mungkin tadi ada kesalahan. Oke.
Nomor 8, kakak bertanya kepada adik, binatang apa yang bersuara krik-krik? Penggunaan tanda baca yang salah beserta alasannya dalam kalimat tersebut adalah tanda koma karena digunakan pada kalimat langsung. Iya ya, soalnya ini kalimat langsung. Tanda titik 2 karena digunakan pada kalimat bukan perincian. Tanda titik 2 ini itu digunakan kepada kalimat, bukan kepada perincian. Nanti saya jelaskan yang ini ya. C, tanda kutip karena berurutan dengan tanda baca lain. Iya, kutipan soalnya. Tanda koma karena bukan diikuti klausa bawahan. Iya, tanda titik 2 karena tidak diikuti dialog. Iya. Jawabannya adalah B. Mengapa? Tanda titik 2 karena digunakan pada kalimat bukan perincian. Kalau seandainya bisa dia dilakukan perincian, tapi dalam sebuah kalimat, bukan pernyataan langsung seperti ini. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seandainya ada banyak perabotan rumah tangga. Titik 2, perinciannya, titik 2 ini digunakan untuk perinciannya seperti apa? Meja, kursi, lemari. Itu boleh digunakan titik 2. Sedangkan ini tidak boleh digunakan untuk perincian tapi dalam sebuah kalimat. Sedangkan yang B itu adalah kalimat langsung gitu kan. Berarti jawaban yang salah dan dengan alasan apa? Itu adalah 8B, tanda titik 2 karena digunakan pada kalimat bukan perincian. Lanjut ke pertanyaan nomor 9. Ini sudah beda ya kalimatnya, paragrafnya. 9 yang ditanyakan adalah kalimat fakta. Ingat, kalimat fakta itu berarti kalimat yang benar-benar ada buktinya, bukti nyata atau real ya, atau dia itu real. Bagaimana kalimat itu bisa disebutkan fakta atau real? Biasanya di situ ada benar-benar terjadi, Setelah itu dia ada yang banyak banget, maksudnya yang sering kali muncul. Kalau misalnya fakta itu pasti dia ada waktu atau tempatnya dan bukan spekulasi. Jadi bukan sebuah opini atau bukan subjektif kayak gitu ya. Subjektif itu hanya beberapa orang saja, menurut saya, menurut dia, tapi belum tentu dengan menurut orang lain pun sama kayak gitu. Itu spekulasi atau masih tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kita lihat langsung saja, kita baca sekalian kita mencari faktanya gitu, atau kalimat fakta. Telkom memiliki program IndiSchool yang akan memasang akses point di 100.000 dari total 360.000 sekolah pada 2013. Ini bisa ya, ini fakta soalnya di sini ada 100.000 di tahun berapa? Pada tahun 2013. 2. Harganya sangat terjangkau untuk anak sekolah, ujar Oki di sela acara Global Youth Forum di Nusa 2 Bali Kamis 6 Desember 2012. 2 juga kalimat fakta, soalnya udah ada waktunya, tempatnya, terus sudah jelas maksudnya acaranya apa, seperti itu. 3. Jika 10 juta, ada kata jika itu sudah ini ya, bukan kalimat fakta ya, soalnya jika bisa jika iya dan jika tidak ya kan. Berarti 3 sudah kita coret langsung saja, berarti 1, 2 dulu. Langsung saja ke kalimat selanjutnya. Saat ini Indonesia hanya memiliki 100.000 titik wifi atau wifi, jumlah akses point jaringan nirkabel masih kalah jauh ketimbang Cina yang memiliki 6 juta akses point. Ini juga pernyataan saja ya, di situ tidak ada jelas waktu atau waktunya, tahunnya, tanggalnya seperti itu. Berarti 5 juga bukan. Kok 5 sih? 4 ya? 4 juga bukan. Satu, kita lanjut ke 5. Korea memiliki 2 juta akses point dan Singapura memiliki 500.000. Ini jelas ya, Korea memiliki 2 juta akses point ya, dan Singapura memiliki 500.000. Berarti itu fakta ya kan, fakta benar terjadi. Oke, berarti 5 bisa. Setelah itu Korea dan Singapura kemungkinan ini juga bukan kalimat fakta ya, soalnya masih memungkinkan, kemungkinannya ada iya atau tidak. Berarti 6 bukan kalimat atau bukan kalimat fakta. Setelah itu kita lanjut ke 7.
Sasaran utama pemasang akses point berinternet melalui WiFi ini yaitu pendidikan, pengusaha menengah dan kecil, serta layanan publik. Oke, ini juga kalimat fakta soalnya sudah dijelaskan sasaran utama pemasang akses point itu apa, untuk siapa, kayak gitu. Berarti itu bukan opini lagi ya kan, berarti dia juga fakta. 7 masuk. 8. Paling kita bersaing dengan Cina dan India yang sama-sama memiliki wilayah luas. Paling itu juga sebuah kemungkinan, berarti masih tidak tahu terjadi apa tidak, kayak gitu kan. Berarti kita menemukan 1, 2, 5, 7. Kita lihat apakah ada yang 1, 2, 3 bukan, berarti A bukan. 1, 4, 4 bukan, ya. 2, 5, 7. Nah, ini untuk jawaban kalimat fakta di pertanyaan nomor 9. Kalau seandainya D, 5, 6, 6-nya yang bukan ya. 3, 3-nya yang bukan, dan 6 juga bukan. Oke, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 9 yaitu C. Lanjut ke pertanyaan nomor 10, yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak padu dalam paragraf tersebut adalah, berarti kalimat yang tidak padu itu seharusnya dia ngebahas tentang apa. Setelah itu di kalimat selanjutnya dia melenceng kayak gitu, tidak cocok gitu kan, tidak padu itu tidak cocok. Kita lihat apakah satu nggak mungkin ya, soalnya 1 itu adalah kalimat utamanya. 3 jika juta hotspot, di awalnya kita membahas tentang hotspot. WiFi, kalimat ketiga membahas tentang jika 10 juta hotspot, masih cocok ya. Setelah itu untuk kalimat 5, Korea memiliki, oke, masih cocok soalnya di kalimat 4 ini kita membahas tentang negara-negara Cina, Indonesia. Saat itu di 5 sudah mulai membahas tentang Korea dan juga Singapura, jadi masih cocok. 7, sasaran utama pemasang akses point berinternet, iya kita juga bahas tentang internetnya ya melalui WiFi, sasarannya itu siapa, kayak gitu. Dan itu dibahas yaitu pendidikan, pengusaha menengah kecil, serta layanan publik. Nyambung. 8, nah ini yang 8 ini yang tiba-tiba dia setelah kita membahas tentang sasaran utama untuk pemasangan akses point berinternet itu siapa, tiba-tiba di 8 itu ada kutipan paling kita itu siapa, bersaing dengan Cina dan India yang sama-sama memiliki wilayah luas, ujar siapa juga tidak tahu di sini ya kan. Berarti kalimat yang tidak padu atau yang tidak cocok atau dia lompat dari awalnya itu membahas tentang apa, tiba-tiba dia melenceng, itu adalah yang E, 8.